Pada kesempatan kali ini kita akan membahas surah Al-Baqarah seperti biasa, taklim ba'da subuh. Surah Al-Baqarah juz yang pertama, surah yang kedua ayat 26 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Perhatikan Bapak Ibu, orang fasik itu berbahaya, orang fasik berbahaya. Allah memberikan petunjuk, tapi Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang fasik. Orang fasik itu berbahaya, sangat berbahaya orang fasik. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat atau mengambil perumpamaan perbandingan apa juga pernyataan yang diberikan keterangan kata-kata sehingga ba'udatan seekor nyamuk. Allah tidak malu bahwa menjadikan Allah akan semisal perumpamaan fama fawqaha, seekor nyamuk. Ba'udatan seekor nyamuk, yakni serangga kecil. Fama fawqaha, atau yang lebih kecil daripada nyamuk, artinya lebih besar daripada itu pun gak malu. Artinya Allah itu tidak malu menciptakan makhluk yang paling kecil. Sekecil apapun makhluk yang Allah ciptakan, ada hikmah di balik tersebut. Contoh, di sini disebutkan nyamuk. Kalau tidak ada nyamuk, tidak akan ada orang buat obat nyamuk. Kalau tidak ada orang buat obat nyamuk, tidak akan ada orang pergi ke Mekah, haji, sedekah. Itu Allah jadikan nyamuk karena ada hikmah. Kalau tidak ada nyamuk, tidak ada orang makan. Kenapa tak ada orang makan? Tak ada bikin obat nyamuk, tak ada lowongan kerja tempat pabrik obat nyamuk. Itu hikmah. Jadi jangan kita sesekali mengatakan apa nyamuk nih kenapa Allah jadikan nyamuk? Nggak ada gunanya, cuman ganggu kita. Kalau orang yang tidak tahu, tapi kalau orang yang tahu penuh hikmah, maka dia akan mengerti apa saja yang Allah ciptakan di atas muka bumi ada hikmahnya. Semua sesuatu yang Allah jadikan, semut, nyamuk, tungau, ada hikmahnya. Ada hikmah di balik penciptaan, bahkan yang paling terkecil sekalipun ada hikmahnya. Itulah. Jadi kita jangan menganggap sepele apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang dijadikan dan diciptakan oleh Allah ada hikmahnya. Nah, kemudian wa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haq. Adapun orang-orang yang beriman, dia pasti tahu bahwasanya apa yang dijadikan oleh Allah itu ada hikmahnya. Maka mereka yakin bahwa itu adalah benar. Seperti apapun ciptaan Allah, seperti daun jilatang umpama kan. Daun jilatang tuh untuk diciptaan di Allah tuh. Kata-kata deh, ada hikmahnya di balik itu. Dijadian rumpi, tidak ada gunanya dah. Diijai-ijainya, ada hikmahnya di balik itu. Jadi segala sesuatu kalau orang yang beriman berpikir apapun yang dijadikan oleh Allah ada hikmahnya. Tapi kalau orang yang fasik tidak. Wa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Tapi kalau orang kafir, adapun orang-orang yang kafir, maka mereka akan berkata, madza
Untuk apa kok dijadian dado kayak gue noe kok doh? Percuma aja dijadian. Nggak ada kata percuma Bapak Ibu. Tidak ada kata percuma. Hanya orang kafir yang mengatakan hal yang sedemikian. Kalau orang kafir dia tidak akan tahu bihadza masalah dengan apa perumpamaan, untuk apalah dijadikan nyamuk, untuk apalah dijadikan tengauni. Dado gunoe doh membalak, menyamak, menggaduh. Itu kalau orang kafir. Tapi kalau orang berimannya tahu. Contoh, awak sedang sholat, kita sedang sholat, datang nyamuk, ke telinga tuh kadang-kadang, itu mengetes, menguji kekhusyuan awak. Tak gaduh atau tidak sakit hati, nih orang ini nyamuk aja. Akan ada dulu orang begitu loh. Tapi kalau orang yang berimannya paham, iko Allah sedang menguji awak, khusyuk atau enggak? Itu. Tapi kalau apa? Mau ngawi, batal salat. Adu hikmahnya. Yudillu bihi katsira. Allah menyesatkan. Loh, kok Allah menyesatkan? Siapa orang yang disesatkan oleh Allah kok? Adalah yudillu bihi katsira wa ma yahdi bihi katsira. Allah tuh berkehendak. Siapa saja yang Allah sesatkan itu kehendak Allah. Dan siapa saja yang Allah tunjukkan itu juga kehendak Allah. Oleh sebab dari itu kita tidak boleh mengklaim seseorang kalau seandainya orang tersebut belum mendapatkan hidayah. Bukan tugas kita untuk mencela dan mencaci mereka. Tugas kita hanya mendoakan kepada Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada si Anu. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada si Anu. Kalau seandainya si Anu mendapatkan petunjuk, mungkin dia jauh lebih baik daripada saya. Seperti itu harusnya. Wa ma yudillu bihi illal fasikin. Tetapi yang disesatkannya itu hanyalah orang-orang yang fasik. Yang disesatkan hanya orang fasik. Sia orang yang fasik aku. Orang yang ndak amuh dia agiah tunjuk ajaib. Sekali dua kali ndak amuh doh. 3 kali ndak yo amuh doh. Salat labu ndak yo doh. Ndak peduli doh. Dia salat dan bansai aja. Tak ada apa-apa doh. Pakai jilbab labu. Pakai jilbab nah. Sedangkan apa nak pakai jilbab ndak doh. Bajatu ke ndak pakai jilbab lancar-lancar rezekinya. Bajatu pakai jilbab celeklah bansai melarai deh. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau sudah dikasih tahu sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, tidak juga dia mendapatkan hidayah dari Allah, maka Allah akan sesatkan dan tidak akan Allah berikan petunjuk. Hati-hati. Orang yang sering kali diberitahu tapi dia tidak mau tahu, maka hati-hati. Jangan-jangan tergolong orang yang Allah sesatkan. Alladzina yanquduna ahdallahi ahdallahi min ba'di mitsaqih. Orang-orang yang yang melanggar janji Allah, melanggar kewajiban yang ditugaskan oleh Allah kepada mereka dalam kitab-kitab suci berupa keimanan kepada Nabi Muhammad, min ba'di mitsaqih, setelah teguh, setelah kokohnya perjanjian, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Bara banyaknya orang yang munafik. Sudah nyokokohannya janjinya tuh, kironyo nyo ingkari janjinya. Ya mana lah ikat tiba. Iya mana? Pasti tiba beko. Kironyo pas tiba di hari hai. Ndak tiba itu. Bara banyaknya orang yang seperti itu. Itu yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Banyak orang yang memutuhi janji, ndak tepat janji, ingkar janji. Itu yang dikatakan oleh Allah. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Dan memutus apa yang diperintahkan oleh Allah dengannya untuk hubungkan, yakni beriman dan menghubungkan silaturahim dengan Nabi Muhammad serta lain-lainnya. Yang lain-lainnya. Wa yufsiduna fil ard, dan mereka membuat kerusakan di atas muka bumi, melakukan maksiat, menyimpang dari keimanan. Ulaika, merekalah orang-orang yang mempunyai sifat-sifat yang dituliskan. Humul khasirun, orang-orang yang rugi karena mereka dimasukkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Hati-hati Bapak Ibu. Orang yang mengingkar janji, yang sudah benar-benar berjanji tapi dia tidak tepat janji, kemudian dia putus janji tersebut, maka mereka adalah orang-orang yang
didustakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka adalah orang-orang yang rugi. Orang yang rugi masuk ke dalam neraka khalidina fiha, kekal abadi selama-lamanya di dalam neraka. Hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai kita tergolong orang yang sudah berjanji kemudian kita ingkari janji kita. Apapun itu, janji itu adalah hutang. Hutang harus dibayar. Kalau tidak dibayar, nanti di akhirat pasti dibayar. Itu makanya jangan sampai acuk janji kau orang. Janji kami Ustaz, janji kami Pak, janji kami Bu. Kiranya antok-antok saya sudah tulis. Gadang dosunya Bapak Ibu, gadang dosunya. Urang lah taharu lah iyo baharu orang. Kiranya dah jadi wapuan dah. Gadang dosunya tuh membuat kecewa orang. Gadang dosunya. Jangan sampai bawa janji. Itu makanya mau nama berjanji dah. Kadang kalau Nio mengucapkan sesuatu tuh, insya Allah kok lain tak ada halangan. Insya Allah tuh 75% iyo, 25%-nya kalau Allah berkehendak. Umpama Ustaz datang ke Mario, insya Allah kalau tak ada halangan. Kira hujan di ketutuhnya dia hujan nabe, di pupuhnya dia hujan nabe kemana? Lah bisa tiba tu dah. Itu yang insya Allah. Tapi insya Allah gitu, ambo tiba hujan tak ada, panen tak ada, halangan tak ada apa-apa, sehat badan. Anda tiba itu dah insya Allah tu dah. Banyak orang yang mengalihkan janji kepada insya Allah. Insya Allah tu berjanji ke Allah Bapak Ibu, bukan ke orang tu. Hati-hati. Insya Allah Ustaz baca rian Ustaz. Hati-hati Bapak Ibu. Tak yo dah. Indah itu umpam. Ya. Baca janji Bapak Ibu Tuhan Allah dah jambo tu dong. Tapi ada kalau ambo kadang kalau ndak rasul ambo ndak bisa untuk memenuhi janji itu, ambo sampai mereka mudah-mudahan ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kok. Sampai ada. Kalau mudah-mudahan tu ndak ada janji kesia-sia tu dong. Awak kayaknya tu. Tu jadi ditukar yang kalau seandainya memang tidak bisa harusnya sabi saja ambo tidak bisa awak ada janji awak ada apa tidak bisa seperti itu. Orang kalau lah tepat janji Bapak Ibu maaf umpama ambo sabi mereka insya Allah sudah isa pasti mau datang, sudah isa pasti mau datang. Kok jam bara-bara ya tuh sudah isa itu kan panjang sampai subuh. Kok jam 2 balik kayak kok jam sampai kayak jam 3 yang penting ambo datang. Itu. Tapi kalau seandainya insya Allah sudah maghrib berarti tiba. Harusnya sebelum isya harusnya tiba. Tapi kalau lah sudah isyanya tiba berarti ingkar janji. Ingkar janji. Tuh. Makanya kamu kalau berjanji membuat mudah-mudahan lain po. Kiranya dibayar insya Allah Pak Ustaz. Pasti kami carian tuh. Kau lah berjanji Bapak Ibu Tuhan Allah. Tak jambol. Pak dosa Bapak Ibu. Kirain tiba orang menyelip apa kan. Mungkin hanya itu yang dapat mau sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ada tak yang akan ditanya? Insya Allah kalau memang rasul-rasul lain bisa tiba sabit saja insya Allah. Rasanya kalau tidak ada halangan dipikir-pikir dulu. Itu makanya mengangu dulu sebelum mengecek je orang. Bapikir dulu je orang. Makna mengangu itu kan bapikir tu. Baru mengecek. Artinya wak pikir dulu kira-kira ada tak halangan. Ada tak kira-kira wak janji je orang lain. Pikir dulu. Lain tak ada dah. Lain kosong rasanya. InsyaAllah. Yang membuat halangan tu apa? Yang membuat wak mendadak tu apa? Tiba si orang anak sakit. Langsung telefon orang tu, anak awak sakit bahaka. Agih kabar capek. Kau indahnya antok-antok saja. Kan salah awak you tu. Agih tahu capek. Bang? Piti nak ada. Barali itu wajib bawa piti. Itu pertanyaannya dulu. Mengapa di mana tak wajibnya? Awak kan diundang. Awak kalau diundang tuh bukan berarti harus berpiti Bapak Ibu. Cuman rasa sakan awak dehnya.
Rasul nyo. Itunya. Payo situ kok ndak ada kok bagi kerambia kau buke payo duduk situ sebentar lah. Yang penting kok memenuhi undangan. Kalau piti itu maaf ngece Bapak Ibu, bara banyaknya yang terjadi salah paham. Onyo bawa ame besok balialo wak bayelo jo ame itu bukan. Masalah itu urusan inyo. Kalau inyo niyo bawa ame itu urusan inyo. Kalau anak niyo bawa ame itu urusan awak juga. Ada wak surahnya bawa ame di jawab. Ndak kan? Ndak kan? Itu loh. Ngerasa dia apa? Dulu tuh lain pasal tuh Bapak Ibu. Arisan itu lain pasal. Nah ada piti itu kan dipangan. Nyo segala kalau dalam agama kau tidak boleh segala sesuatu kau dipaksakan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama kau. Ya minta maaf lah dulu. Minta maaf, tapi jujur. Kau kan ada sampai itu. Yo kami tidak mengharap piti, yang penting kehadiran. Ada orang yang begitu nak? Tipu sih Pak. Tipu sih Pak, setidaknya datang saja Pak, salami lah, dosa makan pulang mana. Yang penting tipu. Lah tipu lah sana mati kami mah kece kan ada orang di itu nak. Kece muncuang ye. Emangnya Wak tahu hatinya. Hati-hati Bapak Ibu, seuzon Wak. Kalau nak tahu isi hati orang enggak sampai itu. Buruk sakwa namanya tuh. Itu ya. Kadang-kadang kalau mau itu, kalau sudah terjadi kebiasaan atau sudah jadi adat istiadat, ya memang seperti itu. Nah ada piti, awak kan diundang. Piti nak ada nih dong, baka. Pak sapi saya dari tarang, insya Allah ya kalau laya ada piti, itu. Sabi apa perlu maluannya? Awak nak mencilo gitu mah. Kalau yang piti bayi mau. Bin ada piti bah, jangan sampai awak bau utang-utangi. Beko balik dari sinan, awak bau utang, nang kadi makan dak ado, untuk pembayi pun dak ado loh. Kamang awak, sansaro awak jadinya. Samo istilahnya kayak orang meninggal. Tibo di manigo hari, menuju hari piti ndak ado. Apa adonyo? Jangan sampai bau utang-utang untuk bali ayam, untuk bali talua, ndak haram jadinya. Apa adonyo? Ado ibutia keluar. Itu yang adanya, dituntut ini mama harus ada iko. Lapor, antuan ke balon mama tu ke diri. Ndak ada papasuannya, padosoa. Ndak ada dalam agama mau itu doh. Kalau ada hidangkan, ndak ada ndak usah. Mau itu caranya Bapak Ibu. Ambo yang paling kesal kan mau itu. Bara banyaknya nih mama papasuannya nih harus mau deko nih. Bara banyaknya mau itu tuh, ndak bisa kalau ndak ada kadipangan. Jadi sagan awak ndak sagan bukan masalah sagan ndak stalo kami membayarnya doh. Bautang kami biku dunia akhirat itu. Itu masalahnya Bapak Ibu. Kalau memang ndak ada, sapi saja ndak ada. Kayak orang kematian tuh kemalangan tuh tiba di menuju hari apa yang ada? Itu saja yang keluar. Jangan sampai utang-utangi. Itu orang tuh. Beko kalau lah utang-utangi baharo aku dibawa orang iko bawa orang itu kiranya ndak membawa orang tu kemana? Ngango. Sama juga kayak barale itu syarat bukan wajib. Bukan wajib ndak. Yang wajib tuh akad nikah. Ada wali, ada saksi, ada mempelai laki-laki. Tuh sudah tuh ijab kabul ada mahar. Lah kalau masalah barale itu ndak wajib. Iko sampai bawa utang-utang untuk beralih buat dong aja. Sudah beralih utang talung buat kawan sakit kepala mana ni? Maka kau bayi utang beralih. Pada banyaknya orang itu nak. Hati-hati Bapak Ibu. Kabe kamu kan? Antuan lo baru tu leh. Dah boleh dah. Kalau memang tak ada, ia mendoa sajalah. Sekira-kira mendoa saja, undang saja yang perlu nenek mama apa kita mendoa sajanya. Ndak bisa, ikut keponakan din harus balik. Kalau harus balik keluar lebih tinggi tu ya. Amun itu sampai. Paham Bapak Ibu ya? Ndak ada paksaan dalam agama tu. Agama tu mudah, jangan dipersulit. Ijan lo dipermudah. Tuh, para banyaknya orang barale
utang-utangi untuk baralek gadang supaya kecil orang oh lain baralek mah. Itu demi gengsi. Manga gengsi di peturian. Kalau memang ndak ada manga di peturian mana? Apalagi sampai undang apa namanya itu? Mau undang organ, haram. Apalagi joget-jogetnya, bajunya ketat, sarawa sampi, badoso. Hati-hati Bapak Ibu. Gadang dosonya tuh. Tuh baca ruinyo anto-anto saya mau dari orang kematian ndak lodo. Kasidah kan nado. Rebana kan nado. Undanglah mak-mak tuh nangwa. Sudah tuh tiba di sini tuh laguan Bila Israel. Ai jak itu loh. Mananggi manudong we kok apa tuh kok. Anak daru je baru mulai itu kok. Ndak. Ya lagulah yang sepati-patinya. Jangan sampai mengundang dosa dan maksiat. Di lagu aku Cinggarong. Yang diundangi ustad loh. Tangga sorban ustad deh. Putih sebuah sabah ustad deh. Itulah istilahnya. Tidak boleh memasukkan kehendak.